Ngaji ulang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amalukum turadu ala ghabirikum wa syairikum minal mauta fa in kanat khairan istabsaru wa in kanat khairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tudihum kama khadaitana wa fi badal wa yahwala tahtu mautakum wattaqullah. Golal ulama ma ba'dal berkasyai wa gola syair al muslim fil masjid kasamak fil ma'al gula fil bahar wal munafik fil masjid katair fil ghafas. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama yang mulia Al-Mukarram Kiai Abdul Syukur, doain panjang umur, sehat walafiat. Al-Ustadz Al-Haj Komarudin biar panjang umur. Al-Ustadz yang barusan ceramah Ustadz Suryadi, betul kan? Orang sini alhamdulillah berkah panjang umur, selalu sehat walafiat. Para ustadz mudah-mudahan berkah semuanya. Tuan rumah juga semuanya sehat walafiat, berkah semuanya. Saya jujur paling senang kalau orang bikin haul. Namanya anak sayang orang tua. Nih, banyak orang kaya lupa sama bapak ibunya. Maaf, jangan tersinggung. Yang singgung bangun pulang, ngapain sih? Iya gak kira? Banyak orang kaya lupa sama ayah ibunya. Gak pernah doain, apalagi bikin haul. Banyak orang lupa sama orang tuanya. Tapi sama tanah doyan. Sama rumah kontrakan doyan. Mobil doyan. Motor bapak Suzuki Smash. Tahun 2005 STNK mati 12 tahun. Motor bodong masih doyan anak. Gua kasih tahu nih. Makanya anak mesti sayang sama orang tua. Betul gak? Jujur aja. Bikin haul. Namanya anak sayang sama orang tua. Ingat, waktu hidup sayang, meninggal juga sayang. Itu anak. Bikin haul nih begini. Tidak harus 10 juta biayanya. Tidak harus 20 juta bikin haul. Tidak. Nggak harus ngundang Ainul Yakin. Nggak perlu. 250.000 bisa bikin haul. Gue sih tahu ilmunya nih. Duit 250.000 beli beras 10 liter. Ayam 2 bikin bubur. Ayamnya siwir-siwir. Kerupuk bejek. Enak haul makan bubur. Lu orang tipes. Nggak masalah. Yang penting kan baca yasinnya. Yang penting kan baca tahlilnya. Baca maulidnya. Makanan boleh ada boleh kagak. Jujur saya ngomong. Apapun kebaikan kalau buat orang tua, Allah ganti lagi rezekinya. Nih. Jeruk. Apa nih? Yang hijau apa nih? Gue lupa namanya. Bugis. Iya gak? Gue lupa. Gue Betawi lupa gue. Gue Bugis. Allah gantiin lagi rezekinya. Ya enggak? Kue cincin. Allah gantiin lagi. Duit yang kita keluarin. Kalau buat haul orang tua Allah gantiin lagi. Katanya anfik mahfil jahit. Gak tiga mahfil jahit. Duit yang kita keluarin Allah ganti lagi. Enggak jadi miskin. Enggak jadi miskin. Enggak jual tanah bikin haul. Jujur. Anak mesti sayang sama orang tua. Saya katakan nih. Hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul gak? Orang tua kalau masih ada enak. Ayah sehat. Ibu sehat. Enak. Minjem duit gak bayar. Gue kasih tahu loh. Gila minjem duit gak bayar coy. Ya gak? Nih anak. Kredit motor nih anak. Ya gak? Yamaha NMAX. Yang turbo.
1 juta impian. DP 3 juta. Bulanannya 1.721.600. Gua apa label dibagiin di jalanan. Ya gak? Motor baru nih kita kredit. Hari Minggu datang motor. Unitnya sampai STNK dalam proses. Kan begitu aturannya. Motor hari Minggu. Bahasa kerennya test drive. Bahasa Jati Asih sini dijajalin. Ya gak? Starter motor. Cememeh. Oh, motor baru. Ya gak? Keluar nih dari gang. Oh, masuk Jati Asih. Tetangga nengok semua. Baru nih motor bang. Baru dong. Oh, mampir ke pos RW. Kopi ada oh, ada kopi mah. Baru nih motor. Oh, standar 2. Betawi lagi main catur berdua. Betawi sore-sore hari Minggu main catur. Ya gak? Orang Jakarta senang lihat tetangga punya motor baru. Tuh orang Jakarta. Orang bahagia ikut senang, orang senang ikut bahagia. Itulah orang Jakarta, orang Betawi. Kagak ngatain, kagak orang punya motor. Cuma dehem doang. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Ya gitu. Ya gak? 3 bulan nyangkut. Jan. Debt kolektor datang. Tahu debt kolektor? Datang bawa termos sama kopi, mau nginep di teras. Gila debt kolektor. Udah lapor RT, nginep di teras 2 hari. Jan pisan lagi. Udah tarik. Artinya, jujur, mau kemana? Motor mau diambil. Datang ke rumah orang tua. Itulah anak. Datang ke rumah orang tua. Beri salam. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Kata ibunya. Pintu belum dibuka. Hording dulu. Kibas. Ya duit gue lagi nih. Dia datang duit gue lagi nih kena. Nggak dibukain anak. Dibukain duit gue ke laut. Tapi ibu dengan anak punya hubungan emosional yang luar biasa. Doa ibu kepada anak di mata Allah tanpa hijab. Kata orang pepatah, orang Palembang punya pepatah, orang Padang punya pepatah, Jawa punya, Betawi punya. Kata orang Betawi, sekering-kering jahe masih pedas. Ibu dengan anak, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering gecak, kasih air, tutuin mati lo kicer mati lo. Gua kasih tahu perih coy. Ya gak kira-kira. Dibukain pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan. Anak sama orang tua harus hormat. Ilmu boleh pas-pasan. Duit boleh nggak punya. Tapi akhlak harus punya. Itu prinsipnya. Ilmu boleh pas-pasan. Sekolah nggak tinggi. Duit nggak punya. Tapi akhlak harus punya. Cium tangan orang tua. Masuk ke dalam. Ibu dengan anak nggak ngobrol di ruang tamu. Ngobrolnya di kursi meja makan. Ada kerupuk di meja. Bu, kerupuk garing nih. Kopi ada. Kopi. Bu, saya datang kemari, saya senang. Saya gembira. Kenapa lo gembira? Lihat ibu sehat. Tuh anak. Yang kedua, kata Ustadz, anak sama ibu gak boleh putus silaturahmi. Yang ketiga, mau minjem duit bu. Yang apes yang ketiga nih. Ya gak? Buat apaan? Debt kolektor. Di teras lagi nginep ngopi. Pinjam duit bu, lempeng 2 juta. Lemes ibunya. Duit boleh ngumpulin cabai bawang. Hari ini lebih 5.000 taruh kaleng. Besok lebih 3.000 taruh kaleng.
Setahun 2 juta anak mau pakai. Tuh anak. Ambil duit 2 juta. Nih, lu bayar. Motor lu pakai, kreditan nyangkut, bayar. Tuh ibunya. Masukin jaket. Bu, mendung. Terang begitu mendung. Target sudah tercapai. Pulang. Minggu besok ditungguin gak datang. Minggu kedua baru datang tuh anak. Bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan. Bu, makanan bu. Taruh. Kopi ada? Ada. Rokok Ji Samsu. Setengah jam, sebatang. Nggak ngomong duit. Ngomong politik, bu. Israel diserang Iran. Oh, nenek-nenek mana tahu. Iya. Nggak ngomong duit. Setengah jam. Namu pulang deh. Bu pulang ya. Anak-anak ada yang jemput. Pulang deh. Lemes ibunya. Ya duit gua ke laut. Duit gua ke laut udah ke dasar laut udah 2 juta dah. Kantong plastik hitam. Ibunya penasaran. Pas dibuka rengginang. Gila 2 juta rengginang. Paling enak orang tua gua kasih tahu. Makanya sayangi ayah ibumu. Allah berfirman di Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu. Janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Makanya anak mesti sayang sama orang tua. Ada kalimat ihsana. Ditafsirkan oleh ulama bimakna ihsana, cintai ayah ibumu melebihi dia mencintai dirimu. Itu artinya ihsana. Contohnya begini. Bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup marjan sebotol. Ibu kita nih. Kan bulan Ramadan marjan. Yang merah pandan wangi, rasa kokonut. Ya enggak? Kita balas yang hijau rasa pala. Berarti ibu dengan anak saling mengasihi dan saling mencintai. Ibu ngasih 1 botol, anak balas 1 botol. Betul kata Nabi, tahabu tahadu. Saling memberi supaya cinta ibu dengan anak. Tapi kalau ihsana beda artinya. Kalau ihsana ibu ngasih 1 botol, ibaratnya anak balas 3 botol. Ibu ngasih 1 kilo, anak balas 3 kilo. Itu artinya ihsana. Apalagi pakai sembako. Nih saya kasih tahu nih orang laki. Kalau ibumu masih ada, bikin dia senang. Beliin sembako tiap bulan. Habis gajian, beliin sembako. 150.000. Beliin sirup marjan, tepung terigunya cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecap cap bango. Yang mana jangan cap cabe. Emang warteg loh. Dia gak kira. Bawain sembako buat orang tua. Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu lo nanti. Giant raksasa eceran bekerja sama dengan Hero Group bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gue ngomong apa adanya nih. 365 hari setahun tuh warung buka, nggak pakai tutup. Lebaran Idul Fitri buka. Lebaran Haji buka. Hari kiamat setengah hari. Hari dia pagi buka johor kiamat tuh. Coba lo bayangin. Hebat tuh warung. Setahun tetap buka. Bayangin tiap hari. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami yang jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Warung terbuka betul kan? Coba lu bayangin. Maka dari itu wahai anak, sayangi orang tuamu. Di situ pintu barokahmu.
Pernah datang sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayah ibuku sudah meninggal dunia. Aku kangen, aku rindu dengan kedua orang tuaku. Kata Nabi, kau kerjakan 5. Awalu, yang pertama, sering-sering doain orang tua. Maknanya sering-sering as-sholatu waktiha. Sholat pada waktunya. 5 waktu. Subuh, angkat tangan kita. Khususon ila ruhi, walidi, wa ummi. Al-Fatihah. 1 hari 5 waktu kau kerjakan. Kenapa? Ditunggu oleh ayah ibumu yang sudah meninggal dunia. Wasani, yang kedua. Kata Nabi, sering-sering mintain ampun kepada kedua orang tua kita. Maknanya minta ampun tengah malam kita tahajud. Minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku beri. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ayah ibuku, ampuni dosa diriku. Boleh pakai bahasa Arab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Kalau doa boleh pakai bahasa apa aja. Tapi kalau sholat bahasa Al-Quran. Tapi doa boleh bahasa apa aja. Bahasa Arab boleh. Bacanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Bahasa Inggris boleh. Doa. Ya Rob, good bless. A good bless. Boleh. I am together forever. Bahasa apa aja boleh. Bahasa Jawa boleh. Ya Rob, nggih. Sunda, ya Rob, aing. Apa aja boleh. Doa itu boleh pakai bahasa apa aja. Tapi sholatnya harus bahasa Al-Quran. Maka dari itu yang kedua ini sering-sering mintain ampun buat orang tua kita. Yang ketiga, mana wasiatnya? Jalanin. Maknanya wasiat tidak harus harta. Tidak harus urusan notaris. Tapi kebiasaan yang baik orang tua menjadi wasiat buat anak. Contohnya begini. Bapak kita waktu hidup doyan ke masjid. Anak mesti doyan ke masjid. Bapak kita doyan ke musola. Anak mesti doyan musola. Itu begitu. Bapak kita suka ngasih sembako. Mau Ramadan. Bikin 10 bungkus. Lakukan hal yang sama. Jangan sampai tetangga katain. Bapak lu si Ramadan hebat. Manis bapak lu. Marjan ke rumah. Lu pahit ke jadam. Ada begitu. Kenapa? Wasiatnya jalanin. Kebiasaan yang baik orang tua. Buktiin. Kata hukama berkata. Lisanul hal absu lisanil maqal. Fakta lebih pasti ucap. Harus buktinya. Maka dari itu anak. Kebiasaan ayah ibu. Yang baik dilanjutkan. Yang keempat kata Nabi. Sambung lagi. Silaturahmi kepada saudara bapak dan kepada saudara ibu. Tuh sambung lagi. Umpama begini. Bapak kita bersaudara berlima. Nih bapak kita nih. Enggak semuanya saudara bapak kaya. Kebetulan bapak kita kayaan. Duren montong. Kaya bapak kita. Kontrakannya 40 pintu. Sepintu 1,5 juta kali 40. Mobil 7. Motor 15. STNK ketuker. Kaya nih bapak kita. Duren montong. Saudara bapak ada yang susah. Namanya pisang batu.
digoreng pahit, direbus pahit. Paling banyak untuk bebek nih. Dulu saudara bapak tinggal di Jati Asih. Jati Asih mahal, udah ada tol jor. Jual, pindah Citayam. Di Citayam 20 tahun, jual, pindah lagi Pelabuhan Ratu. Jauh dekat laut sono. Tengokin. Ponakan kalau lebaran tengokin saudara bapak walaupun dia susah jauh. Ajak istri kita, "Ma, yuk tengokin saudara bapak, Enci. Di mana ya? Dekat sini." Jatiwaringin. Bukan. Sini Pelabuhan Ratu. Jauh ya. Ayo jalan-jalan sekalian. Lihat. Kita punya mobil. Ajak istri kita. Anak 2 belakang ikut. Lihat tuh. Lebaran. Hari kelima samperin Enci kita. Keluar jalanan. Pas belokan ketemu RT. "Teh, lu gak lebaran?" "Gue kan orang sini, gak punya kampung." "Ayo teh lebaran teh, jalan-jalan. Ayo." Naik RT. Bini pindah ke belakang, RT di depan. Masuk tol jor. RT ngerokok. AC dimatiin. Anak protes, "Ayah, jadi panas mobil. RT pakai dibawa. Turunin aja di tol." Gila bener anak-anak dah. Anak-anak mah tega banget anak-anak dah. Kata ibunya, "Jangan ngomong sembarangan loh." Iya enggak? Ya anak-anak dimaklum. Nah RT turun di tol, nah bingung turunnya. Terus Jagorawi sampai perapatan Pelabuhan Ratu. Lupa. Alamatnya lupa. Teh, lo tanya Teh. Enci gue namanya panggilannya Nyak Encop. Coba lu tanya Nyak Encop di mana rumahnya. "Kok gue yang nanya?" Kata RT. "Lu gue bawa buat nanya Teh." "Ngapain gue bawa? Lu gak ngapa-ngapain." Kata RT. Apes gue nih. Turun RT nanya. "Nyak Encop di mana?" "No, 2 kali pohon kelapa." Oh, orang Solo kampung kan begitu ngomong. "No, kelapa pertama, kelapa kedua sono." No. Samperin. Sampai ke rumah Enci. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cium tangannya. Nangis saudara bapak. "Ya Allah, lu kemari jauh banget gue tinggal nih." Cium tangan nih. Mewek tuh nenek-nenek. "Gue inget bapak lu ya Allah." "Ci, gak usah nangis Ci. Biskuit kongguan Ci. Di dalam ada wafer, ada coklat dempet, ada yang asin Ci. Nanti kalau habis biskuitnya buat kaleng kerupuk Ci." Masuk ke dalam deh. Ya enggak? "Ci, kopi 2. Ponakan minta kopi mencinya. "Kok 2 kopi?" RT ngayap. Nyari janda RT nih. Survei. Bukan langsung ke rumah loh RT begitu emang di mana. Bukan sini. RT di Papua. Artinya silaturahmi antara ponakan sama enciknya gak boleh putus. Walaupun enciknya orang gak punya. Tapi kalau didatengin senang dia. "Ci, doain Ci anak saya Ci. Biar cita-citanya berhasil." Didoain enciknya. Tuh lihat. "Ci pulang ya Ci." "Iya deh, hati-hati lu jalan." Cium tangannya. Ponakan walaupun dia sarjana, doktor sekalipun. Ketemu enciknya, cium tangan. Akhlak. Ponakan pegawai negeri, gajinya UMR, tekompinya putus 15 juta sebulan. Cium tangan benci orang gak punya. Begitu akhlak. Agama perintahkan hormati enciknya. Cium tangan. Habis cium tangan, basahin kantong enciknya. Jangan pakai air, banjir. Ya gak? Cik gak banyak Cik, 1 juta Cik. Buat beli garam 4 tahun. Encik nyengir enciknya. Ya gak? Kenapa? Agama perintahkan sayangi saudara bapakmu. Itu kalau kau sayang dengan orang tuamu. Yang kelima, mana kawan ayahmu? Mana kawan ibumu? Orang hidup ini pasti punya kawan CS. Punya sahabat. Kata orang Jakarta, tesen ya. Kemana-mana berdua. Besti. Kemana-mana berdua. Melancong berdua. Melancong berdua. Duduk di teras.
Gua ambil empoknya ya, lu adiknya. Enak aja lu. Enak aja segeran adiknya. Begitu. Kenapa? Ngerokok sebatang berdua. Bayangin coba, kan akrab. Bapaknya isep, asap dibunderin. Temennya bagian nyolok. Dicolokin aja. CS berarti kemana-mana berdua. Kemana kawan ayah kita? Kita khitanan anak. Ngawinin anak. Sambung lagi silaturahmi. Itu agama perintahkan. Maka bila 5 kau kerjakan. Hidupmu akan bahagia dunia dan akhirat. Saya katakan jujur, emang gak enak. Hidup ini kalau gak punya orang tua gak enak. Tanya nih, saya nih pribadi. Ayah saya gak ada. Ibu saya udah gak ada. Gak enak hidup. Yang paling berat, kalau gak punya orang tua, waktu Idul Fitri, takbiran. Masjid takbir, musola takbir, di jalanan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis kita. Besok pagi sholat id. 6:30 atau jam 7. Nggak ada sholat id jam 2 siang. Lu mau johor. Ya nggak? Jam 7 sholat id, jam 8 kelar urusannya. Pulang dari masjid lebaran. Ayah meninggal. Ibu meninggal. Mau cium tangan siapa? Mau cium tangan siapa? Ayah meninggal. Ibu meninggal. Marbot masjid. Bokarbol. Marbot bokarbol. Mau cium tangan siapa? Maka kalau nggak punya orang tua nggak enak. Saudara diharapin. Ya saudara. Tipis sudah. Saudara 8 orang. Bapak nggak ada. Ibu nggak ada. Ya tengik saudara. Yang kaya-kaya. Yang miskin awet. Kan keras nih hidup berarti. Maka dari itu. Wahai anak. Cintailah kedua orang tuamu. Hidupmu akan berkah dunia dan akhirat. Ini menjadi biah buat kita. Menjadi pelajaran buat kita. Bahwasanya anak mesti sayang sama orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir semua orang yang sayang dengan orang tuanya. Orang yang cinta dengan orang tua kita. Sebab apa? Pintu barokahmu ada di kedua orang tuamu. Jujur. Sebab apa? Di situ mulianya orang bila engkau mencintai kedua orang tuamu. Sekali lagi saya katakan. Mumpung ayah masih ada. Ibu masih ada. Kita bawain makanan. Umurnya udah 70 tahun. Gak lama lagi menghadap Allah. Bikin dia senang. Kasih duit istri. Ma, ini uang. Bikin makanan. Buat orang tua. Cakep tuh namanya. Bikinin opor ayam. Beli ayam 1, kentang 6 kilo. Kentang mulu nih. Kentang mulu 2 baskom. Anterin ke orang tua. Ayah, udah mateng ya opor ayam. Bu, pakai rantang tingkat. Tahu rantang tingkat? Yang 4 lantai. Lantai 1 kentang. Lantai 2 kentang. Lantai 3 kentang. 4 ayam di atas. Begitu konfigurasinya. Iya gak? Udah rapi. Ayah, naik motor ya biar cepet. Iya deh. Naik motor deh. Starter motor. Cememeh. Oh. Istri yang soleha. Kalau naik motor sama suami. Gak boleh pegang jok. Gak boleh. Suami yang bawa. Istri pegang jok. Gak boleh. Mesti pegang perut suaminya. Tuh begitu istri soleha. Pegang perut suami. Orang laki kita. Ya gak? Dapat 6. Ya gak? Anak 6. Pegang perut suami kita. Allah, keluar dari gang. Tetangga dehem. Pengantin lama tengik. Gak masalah. Ya gak? Cinta. Kenapa mesti pegang perut? Pegang perut suami kita. Bercanda di motor paling enak. Ya Allah ayah. Aku terima cinta ayah dulu. Lantaran jasa antar jemput ayah. 3 kali jemput aku jatuh cinta sama ayah. Dulu ayah perutnya lurus banget. Sekarang maju ke kuburan baru ayah. Enak. Bahagia itu gak harus punya mobil. Pakai motor bisa bahagia. Betul gak? Pegang perut suami. Sampai ke rumah mertua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan. Menantu bila jumpa mertua mesti cium tangan. Habib, kiai, ustad, setengah ustad. Ada setengah ustad ada. Ilmunya dikit, sombongnya banyak. Ya ada setengah ustad ada. Baru 2 kali khutbah Jumat sombong banget. Mamang lagi duduk dilewatin. Kata mamangnya kunyuk lo kunyuk. Iya. Cium tangan. Presiden ke menteri bila jumpa mertua cium tangan. Itulah akhlak. Walaupun mertua kita tukang daun. Mertua tukang daun. Tahu tukang daun? Pisang batu. Digoreng pahit, direbus pahit. Paling banyak buat rujak bebek. Daunnya buat mepes. Mertua tukang daun. Menantu pegawai negeri cium tangan. Itulah akhlak. Pak, Bu, opor ayam. Girang. Tuh nenek peluk opor ayam. Dia nggak tahu kentang melulu. Dia girang. Disalinin, tahu disalinin. Dia tuker. Kaget ibu mertua. Ya Allah, ayamnya kabur. Kentang melulu nih. Tapi mertua jaga mulutnya. Mertua jaga perasaan mantu. Cakep berarti. Maka dari itu, kalau masih punya orang tua enak. Tapi kalau udah nggak ada nggak enak. Mari kita doakan untuk almarhum yang dihaulkan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah berikan kuburnya raudhah minal jannah. Anak cucu menantunya semua jadi orang baik. Kalau turunan orang baik, insya Allah jadi orang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan untuk yang dihaulkan. Sekarang kita doain buat kedua orang tua kita masing-masing. Katanya donuna indallahi jamil. Sangka yang baik, yang bagus kepada Allah Tuhanmu. Mintalah dengan molihin. Artinya molihin betul-betul sungguh-sungguh. Kita doain buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang ayahnya masih ada, ibunya masih ada, Allah kasih sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam barokah. Allah kasih kesabaran dalam hidupnya. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya. Wa kullu niyatin sholihah Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.